Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Kak Rizka, bersyukur ya kepada Tuhan karena kita masih dikasih nafas kehidupan, kesehatan, sehingga kita masih bisa ibadah hari Minggu pelayanan anak meskipun secara online. Betul Kak Rizka, banget. apa kabar? Aku kabarnya baik. Kata siapa kabar? Puji Tuhan, baik juga Kak. Kayak Kobus? Kak Betran? Bersyukur ya adik-adik semua kita di sini masih sehat-sehat semua. Kak Rizka dan Kak Tasya dan juga kakak-kakak yang lain tuh rindu banget buat ikut ibadah lagi secara langsung di gereja di ruangan Paulus setiap hari Minggu jam 7 pagi. Kangen banget. Kayak terakhir ibadah tuh hampir 8 bulan yang lalu ya Kak. Ya ampun lama banget loh itu adik-adik. Adik-adik di rumah semua masih sehat-sehat kan? Semoga adik-adik yang ada di rumah bersama dengan mama dan papa selalu dalam keadaan yang sehat ya Kak Rizka. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Kak Rizka mau ngenalin loh pelayan kita pada hari ini. Di gitaris ada Kak Yakobus, di kahonis ada Kak Betran, dan di turgos ada Kak Tasya dan juga Kak Rizka. Nah, adik-adik, Kak Tasya ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau olahraga nih Kak Rizka, biar nggak ngantuk ya Kak. Kita akan nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Kayaknya masih ada yang lemas nih, masih ada yang ngantuk ya Kak, masih ada yang nguap tadi. Biar kita lebih semangat lagi, kita nyanyi satu lagu lagi di kepak-kepakan sayapnya. Ikutin gerakannya ya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau bersaat teduh sejenak ya. Kak Tasya undang adik-adik untuk bersaat teduh, masih dalam posisi berdiri juga ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam ibadah ya. Kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah,
Kita semua dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hewan, tumbuhan, dan juga kita semua adalah ciptaannya Tuhan. Maka Tuhan pasti akan selalu menjaga setiap ciptaannya. Seperti burung-burung di udara dan juga bunga-bunga yang ada di padang, yang selalu dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita pun harus beriman bahwa Tuhan pasti akan menjaga dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 17, bait pertama dan kedua, Burung Pipit yang Kecil. Masih dalam posisi berdiri, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Adik-adik boleh siapkan hatinya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak untuk segala berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kami sekarang boleh beribadah bersama-sama di IHMPA Online GPB Shalom Depok. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Engkau memberkati kami, para pelayan-Mu, dan juga boleh memberkati adik-adik kami yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biarlah apa yang boleh kami panjatkan hari ini, segala pujian dan doa-doa kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau nggak bisa, minta tolong bantuan Mama Papa ya. Ya, betul. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 yang akan dibacakan oleh Kayoan. Mazmur 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 berbunyi demikian. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian kita pada hari ini. Adik-adik, dari Mazmur pujian hari ini kita sama-sama mau belajar bahwa ada kalanya kita merasakan takut dan juga khawatir. Dan kadang juga kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan tidak menolong kita. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita dan juga nggak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Untuk merespon Mazmur Pujian tadi, kita angkat satu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Dan sebagai sulur
adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis boleh menyiapkan pulpen ataupun pensil dan juga kertas untuk mencatat firman yang akan didengarkan nanti. Dan juga sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Sikap berdoanya, kita lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dan juga berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi ini sehingga kami dapat beribadah, memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan teman-teman kami melalui ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang hendak kami baca ini ya Tuhan. Kiranya kami dapat mendengar dengan baik, kami dapat mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui firman yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, udah disiapkan kan Alkitabnya? Kita mau buka firman Tuhan kita pada hari ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Dina mau tanya, di sini siapa yang pernah melihat udara? Udara yang sehari-hari adik-adik hirup, adik-adik rasakan, ada yang pernah lihat belum bentuknya kayak gimana nih? Belum? Tapi adik-adik bisa ngerasain nggak ada udara di sekitar kita? Masih bisa kita hirup meskipun kita pakai masker, tapi masih bisa menghirup udara. Masih? Tapi adik-adik percaya dong kalau udara itu ada karena adik-adik bisa menghirup dan merasakan udara itu walaupun tidak melihat. Ya kan? Nah, firman Tuhan pada hari ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 mau menceritakan tentang orang-orang Kristen yang ada di Ibrani yang pada saat itu mereka itu bergerejanya di rumah-rumah adik-adik. Jadi mereka berkumpul bersama-sama dengan orang-orang Kristen juga di jemaat Ibrani
dan mereka bergereja di rumah-rumah. Pada saat itu adik-adik, orang-orang Kristen di sana itu mengalami penindasan adik-adik. Penindasannya tuh seperti kehilangan pemimpin mereka yang mengajarkan mereka firman Tuhan. Terus mereka juga dipermalukan di depan umum karena mereka percaya dan beriman pada Tuhan. Dan juga terkadang harta benda mereka dirampas sama orang-orang yang tidak percaya. Maka dari itu orang-orang Kristen yang ada di Ibrani ini merasa mereka jadi sedih, lalu mereka ada beberapa orang yang menjauhkan diri dari pertemuan, tidak datang lagi ibadah bersama gereja-gereja di rumah itu. Nah, surat ini adik-adik dari Ibrani ini mau mengajarkan dan mengingatkan orang-orang Kristen di Ibrani supaya mereka terus bertekun di dalam iman yang mereka, di mana mereka percaya kepada Tuhan walaupun mereka ditindas. Jadi surat Ibrani ini mau mengingatkan orang-orang Kristen yang pada saat itu ditindas di kota Ibrani kalau mereka itu harus tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong, menjaga mereka, dan Tuhan akan selalu beserta dengan mereka. Jadi saat mereka membaca surat Ibrani ini adik-adik, mereka itu tetap bertekun dalam iman mereka dan percaya kalau Tuhan akan melindungi mereka. Seperti itu adik-adik. Nah, surat Ibrani yang adik-adik baca tadi bareng Kak Dina itu belum diketahui penulisnya siapa adik-adik. Siapa sih yang menulis surat Ibrani ini untuk orang-orang Kristen di kota Ibrani itu juga tidak diketahui hingga saat ini. Tapi kita harus percaya, Kak Dina dan adik-adik harus percaya dan mengimani bahwa Tuhan Allah telah menggunakan seseorang untuk menulis surat ini kepada orang-orang Kristen pada saat itu supaya orang-orang Kristen di sana, adik-adik sekarang, Kak Dina di sini membaca dan merenungkannya dan bisa selalu beriman kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Nah, kira-kira adik-adik nih, adik-adik kelas 4, 5, 6 kan, itu tahu nggak sih kira-kira iman itu apa ya? Kak Dina kasih 5 detik buat jawab ya. 1. Nah, jawabannya terima kasih adik-adik untuk jawabannya. Sebelum Kak Dina kasih tahu jawabannya, iman itu apa sih ya? Kak Dina mau cerita nih tentang tokoh-tokoh Alkitab yang tadi kita baca di surat ini. Ada berapa tokohnya? Ada 3 tokoh. Tadi kira-kira kalau adik-adik nih yang baca Alkitabnya benar-benar baca, ada tokoh siapa aja ya? Kita mau lihat nih, tokoh-tokoh yang tadi kita bahas itu, mereka itu memiliki iman, bertekun dalam iman, dan mereka percaya kepada Tuhan Allah. Kira-kira siapa ya tokoh itu? Yang pertama, adik-adik lihat gambarnya di sini. Kira-kira siapa ya ini? Kalau dilihat-lihat, yang satu petani, yang satu peternak, karena dia bawa domba, ya kan? Kira-kira siapa? 2 orang ini adalah Kain dan Habel. Ayo, Kain dan Habel itu anaknya siapa? Kelas 4, 5, 6 sudah harus tahu. Betul, anaknya Adam dan Hawa. Kalau adik-adik lihat lelaki yang di rumput-rumput ini itu adalah Kain. Dia itu adalah seorang petani. Sedangkan kembarannya itu adalah Habel. Habel ini adalah seorang peternak. Mereka berdua ini pada suatu hari mereka akan memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Nih adik-adik fotonya. Mereka mau memberikan korban bakaran untuk Tuhan. Karena mereka bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan. Nah, Kain ini memberikan yang terbaik menurut dia. Dia memberikan sayur-sayuran yang menurut dia, wah ini sayurannya bagus. Ini sayurannya bagus, aku berikan untuk Tuhan. Nah, kalau Habel ini adik-adik, dia memberikan yang paling baik menurut Tuhan. Yaitu apa yang diberikan oleh Habel? Yaitu adalah seekor kambing domba sulung. Yang menurutnya ini adalah persembahan paling baik yang ia berikan untuk Tuhan. Kenapa adik-adik Habel bisa memberikan persembahan yang baik dan sebagus itu? Karena Habel itu memiliki iman kepada Tuhan dan dia bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik karena dia percaya pada Allah, karena Allah telah memberikan banyak hal, banyak berkat untuk di hidup dia. Seperti itu adik-adik, makanya Habel memberikan yang paling baik menurut Allah. Nah,
Kalau yang kedua, cerita yang kedua nih adik-adik bisa lihat ada gambar siapa ini ya? Mungkin Kak Dina atau kakak-kakak yang lain atau adik-adik belum pernah nih mendengar cerita tentang nabi ini. Tapi adik-adik, nabi ini dia tuh nabi yang baik sekali, hebat sekali. Kira-kira siapa ya namanya? Tadi adik-adik sudah baca di Alkitab, tokoh yang kedua adalah Nabi Henok. Nabi Henok ini adik-adik, kenapa dia merupakan nabi yang hebat? Karena dia dekat dengan Allah dan dia juga bergaul dengan Allah. Bergaulnya tuh kayak gimana Kak Dina? Jalan-jalan sama Allah kemana gitu atau bermain? Enggak. Bergaul dengan Allah dan dekat sama Allah ini maksudnya Nabi Henok ini dia itu mau mendengar apa yang Allah perintahkan dan dia juga mau melakukan perintah-perintah Allah itu. Jadi dia tidak pokoknya dia ini deh mau mendengar selalu apa yang diperintahkan Allah, dan selain itu dia juga selalu berdoa dan bercerita kepada Allah. Dia mengalami kesedihan, dia bercerita kepada Allah, terus dia juga senang, dia cerita kepada Allah. Seperti itu adik-adik, makanya dia disebut dia dekat dan senang bergaul bersama Allah. Nah adik-adik, karena Nabi Henok beriman kepada Allah tadi, karena dia selalu dekat dan mau bergaul dengan Allah, dan dia juga selalu percaya bahwa Allah akan selalu menyertainya, makanya Nabi Henok ini tidak melalui kematian adik-adik. Terus kalau dia nggak melalui kematian, dia ngapain dong Kak? Nabi Henok ini terangkat ke sorga langsung adik-adik. Jadi atas iman dan juga atas kepercayaan Nabi Henok kepada Tuhan Allah, makanya dia diangkat ke sorga tanpa melalui kematian. Nah, selanjutnya tokoh yang terakhir, tokoh yang ketiga ini. Adik-adik bisa lihat gambarnya di sini. Pasti semuanya tahu tokoh apa ini. Sering baca, sering dengar ceritanya. Kira-kira siapa nih adik-adik? Betul, ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ceritanya apa? Adik-adik masih ingat nggak? Nabi Nuh ini dulu dia diberi perintah oleh Allah untuk membuat bahtera yang besar sekali. Tapi Nabi Nuh bikin bahteranya nggak di tengah laut adik-adik. Rumahnya Nabi Nuh jauh dari laut. Tapi Nabi Nuh tidak bertanya, Tuhan kenapa sih aku harus bikin bahtera padahal rumah aku dekat hutan bukan dekat laut. Tapi Nabi Nuh begitu dikasih perintah oleh Allah untuk membuat bahtera, ia langsung melakukannya tanpa bertanya. Walaupun mungkin adik-adik ingat, selama Nabi Nuh membuat bahtera yang begitu besarnya, orang-orang yang lewat mengejeknya. Ih, ngapain ya Nabi Nuh bikin bahtera yang besar banget, tapi di tengah hutan, tapi dia tidak memperdulikan orang-orang yang mengejeknya karena dia percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dan ia juga beriman kepada Tuhan sehingga ia melakukan perintah dari Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, apa hadiahnya dari iman dan percayanya si Nabi Nuh ini? Hadiahnya itu selama setelah si bahteranya ini sudah jadi, ada hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Wah, bayangin adik-adik, hujan selama 40 hari. Rumah Kak Dina aja nih, hujan baru sehari udah banjir sungainya gara-gara kiriman dari Bogor. Jakarta tempat Kak Dina kerja juga banjir. Bayangin kalau 40 hari 40 malam bagaimana adik-adik? Apa tidak tenggelam kan Jakarta? Nah, ini sama adik-adik, selama 40 hari dan 40 malam hujan itu turun. Jadinya airnya itu menggenang rumah, menggenang orang-orang. Tapi karena iman Nuh kepada Tuhan Allah tadi, Nuh, keluarganya, dan juga apa adik-adik? Hewan-hewan berpasangan yang Allah perintahkan untuk dibawa dalam bahteranya itu selamat. Nih, lihat kan? Selamat. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari Habel, dari Nabi Henok, dari Nabi Nuh? Yang tadi Kak Dina pertanyaan Kak Dina di awal, yaitu adalah iman. Iman itu apa? Iman itu berarti kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Percayanya tentang apa Kak Dina? Kita harus percaya dan yakin kalau Tuhan itu ada dan hadir serta selalu melindungi kita semua.
Jadi iman itu nggak hanya adik-adik, oh aku nih orang Kristen gitu. Tapi adik-adik juga harus percaya kalau adik-adik juga orang Kristen yang selalu dilindungi Tuhan. Dan Tuhan itu selalu hadir untuk kita. Selain itu kita juga nggak hanya harus percaya aja. Tapi tadi kita seperti Nabi Henok, kita juga seperti Nabi Nuh yang kita juga melakukan tindakan kita yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dan juga seperti Nabi Henok kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah itu adik-adik artinya beriman. Apa tadi? Berarti kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ada untuk kita dan juga hadir melindungi kita semua. Seperti itu adik-adik. Nah salah satu tindakan iman kita di mana kita yakin dan percaya sama Tuhan adalah baptis. Baptis. Adik-adik di sini udah baptis waktu kecil nih. Ada fotonya kan? Mungkin adik-adik nggak ingat dulu waktu kecil dibaptis kan sama mama papanya karena masih kecil, masih digendong. Tapi adik-adik kalau lihat fotonya, wah adik-adik sudah dibaptis, atau yang belum dibaptis nanti akan dibaptis sekalian sekaligus dewasa. Kalau adik-adik suka lihat kakak-kakak yang di gereja, mereka dibaptiskan waktu dewasa. Nah itu salah satu pengakuan iman kita bahwa kita itu percaya dan yakin kalau Tuhan itu adalah Allah kita. Nah kira-kira apa lagi sih yang menandakan kita ini memiliki iman kepada Tuhan? Yaitu apa tadi? Seperti Nabi Nuh, kita melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan contohnya apa Kak? Contohnya bisa adik-adik itu menuruti perintah orang tua. Adik-adik tidak berbohong. Apalagi kira-kira firman Tuhan yang adik-adik baca setiap hari? Setiap hari nggak nih dibacanya di Alkitab? Setiap hari dong, kan ada renungan. Jadi setiap hari adik-adik baca firman Tuhan, adik-adik tahu Taurat Tuhan. Jadi adik-adik mengerti apa yang baik untuk dilakukan. Dan apa itu firman Tuhan yang harus dilakukan oleh adik-adik. Nah lalu apalagi Kak salah satu contoh tindakan dari iman dan percaya kita kepada Tuhan? Yaitu kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti siapa tadi? Seperti Nabi Henok, di mana Nabi Henok itu selalu bergaul dan dekat dengan Tuhan. Kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Cara kita biar kita dekat dan bergaul sama Tuhan tuh gimana? Caranya kita baca kitab Alkitab, kita berdoa, kita mengikuti IMPA setiap hari Minggu pagi. Itu merupakan cara kita untuk dekat dan bergaul sama Tuhan. Dan kalau misalnya adik-adik kira-kira lagi sedih, lagi ada masalah sama temennya, atau karena dapat nilai jelek, adik-adik bisa cerita sama Tuhan melalui doa. Kayak gitu. Jadi tadi ada kita harus melakukan firman Tuhan, kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti sekarang keadaan yang lagi kita alami nih adik-adik, sedang ada virus COVID-19. Adik-adik mungkin nggak lihat nih, virus COVID-19 kan nggak kelihatan nih bentuknya kan ya, adik-adik nggak bisa lihat karena dia kecil banget, harus dilihat pakai alat. Nah, tapi adik-adik pasti percaya kalau misalnya virus itu ada di sekitar kita. Makanya adik-adik, kita juga harus bertindak untuk selalu terjaga dari virus itu. Contohnya nih, adik-adik kan pergi keluar rumah berarti harus pakai masker kayak gitu. Jadi kita nggak hanya percaya kalau virus corona itu ada, tapi kita juga melakukan tindakan untuk mencegahnya. Contohnya kita itu harus melakukan 3M. 3M itu apa adik-adik? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita dari virus COVID-19. Kita juga makan makanan yang sehat, rajin olahraga, bangun pagi, betul. Terus kita juga selain tindakan-tindakan itu, kita juga harus tetap berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan supaya kita tetap selalu sehat dan selamat meskipun kita pergi keluar misalnya. Nah kayak gitu adik-adik. Jadi apa yang mau kita pelajari hari ini, yang mau kita renungkan hari ini adalah kita harus selalu beriman dan percaya
kepada Tuhan. Apa itu tadi iman? Iman kepada Tuhan itu adalah percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan hadir serta melindungi kita semua. Nah, oke adik-adik, jangan lupa untuk aktivitas hari ini, Kak Dina sudah menyiapkan aktivitas untuk adik-adik. Jangan lupa dikerjakan ya, nanti aktivitasnya bisa adik-adik kirim di grup WhatsApp, oke? Nah, aktivitasnya seperti ini adik-adik. Nanti kalau nggak kelihatan, Kak Dina akan kirimkan di WhatsApp adik-adik supaya nanti adik-adik bisa melihat contohnya. Apa sih ini Kak Dina? Ini adalah gantungan. Adik-adik bisa gantung di pintu, di kamar adik-adik atau di depan rumah. Nah, gantungan ini apa Kak Dina tulisannya? Tulisannya ini adalah bahasa Inggris dari bacaan kita hari ini, yaitu dari... Waduh, hilang nih Alkitab Kak Dina. Oh, ini ada. Dari Ibrani 1. Ibrani berapa tadi ya? Ibrani 11. Aduh, Kak Dina lupa kan. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Yaitu Kak Dina sebutin ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah adik-adik, tapi kan adik-adik kelas 4, 5, 6 udah jago nih ya English-nya gitu kan. Jadi Kak Dina sekarang mau minta adik-adik untuk menulis Ibrani 11 ayat 1-nya dalam bahasa Inggris. Nih kalau tidak kelihatan nanti Kak Dina kirimin ya bahasa Inggrisnya. Adik-adik bisa baca, nanti adik-adik bisa tulis lagi. Boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna, spidol, pakai pulpen, pensil boleh, terserah adik-adik. Mau digambar-gambar boleh, mau tulisan aja boleh. Nanti adik-adik bisa kasih pita, dikasih benang, atau mungkin adik-adik yang nggak punya pita atau benang nggak apa-apa. Nanti disolatif di belakangnya bisa ditempel di tembok, atau bisa ditempel di pintu. Jadi seperti ini untuk mengingatkan adik-adik ya, bahwa apa tadi adik-adik? Iman adalah dasar dari segala sesuatu, oke? Jangan lupa adik-adik dikerjakan ya aktivitasnya. Nanti adik-adik kirim di grup WhatsApp. Nah, begitu adik-adik firman Tuhan dan aktivitas kita pada hari ini. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman ini disampaikan oleh Kakak Layan boleh menjadi berkat dan boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama dan papa. Persembahan yang sudah terkumpul bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 sampai 3 sore. Atau dapat ditransfer ke rekening gereja di bawah ini. Sekarang kita akan mendengarkan Warta PA minggu ini. Warta PA yang pertama, kami, kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Dan warta PA yang kedua, adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran di kolom komentar YouTube di bawah ini ya Kak Rizka. Contohnya, Tasya kelas 1 sudah beribadah. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong sama mama dan juga papanya. Atau bisa minta tolong sama yang mendampingi juga, Kak. Ya, betul. Warta PA yang ketiga, adik-adik dan mama papa yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA online ini, dengan sangat terbuka, kami kakak-kakak layan menerima kritik dan saran terkait IHMPA online ini. Bisa disampaikan via WhatsApp ke kakak-kakak pengurus atau kakak-kakak layan, atau juga bisa mengisi link yang ada di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun dari mama dan papa akan kita terima dengan sangat terbuka dan nantinya akan kita terapkan dalam IHMPA online ini. Dan warta PA yang keempat, adik-adik jangan lupa minggu depan kita masih tetap beribadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online jam 7 pagi di channel GPB Shalom Depok. Jangan lupa ya adik-adik. Wah, Kak Tasya, Kak Yakobus, dan Kak Betran, gak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung ibadah hari ini.
Kita semua dan kakak-kakak semua berharap firman yang sudah tadi disampaikan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan Aktivitas. Dan juga semoga pujian yang sudah kita naikkan tadi boleh diterima di hadirat Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 252, baitnya yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Kita sudah membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan kita dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Sekarang, sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan hari ini. Kiranya ya Tuhan, kami bisa dikuatkan selalu ya Tuhan, sehingga kami selalu beriman kepada Tuhan saja, dan selalu percaya bahwa Tuhan ada dan hadir bagi kami semua. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati segala kegiatan kami yang akan kami lakukan setelah ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kegiatan kami hari lepas hari. Jaga dan lindungi kami di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat selalu sehat, kami dapat selalu bugar, dan kami dapat selalu menjalankan kegiatan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin kami lakukan selama ibadah ini berlangsung ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kami dan membimbing kami untuk menjadi yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik-adik selalu sehat, selalu bugar, dan selalu bahagia. Jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa minggu depan.